Oi oi oi, gimana nih kabar kalian semua? Semoga aja kalian berada dalam kondisi yang sehat dan selalu diberi rezeki yang melimpah. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan alur cerita dari film Kapten Tsubasa yang berjudul Kilauan Rosario. Nggak usah banyak umuk, langsung aja ya kita ke openingnya. Pada episode ini, Santana berniat untuk menghancurkan impian Tsubasa. Dia pun menendang bolanya dengan keras mengenai pergelangan tangan Tsubasa dan memutuskan 3 gelang yang dipakai oleh Tsubasa. Bola pun terus melesat ke arah gawang. Wasit yang melihatnya tidak menghentikan pertandingan. Walaupun tadi bolanya mengenai lengan Tsubasa, tetapi dia tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Sementara itu terlihat Tsubasa sedang menahan rasa sakitnya sambil terus memegangi bahunya. Terlihat juga kiper Brankos yang sedang melompat untuk meraih bolanya yang ditendang oleh Santana. Namun ternyata bola mengenai tiang atas gawang Brankos dan memantul kembali. Santana yang sedang bebas tanpa penjagaan pun sudah bersiap untuk menembakkan bolanya dengan tendangan salto. Setelah bola jatuh tepat di kaki Santana, dia lalu menendang bolanya dengan keras dan tepat ke arah gawang. Bola pun masuk ke gawang Brankos dan gol. Para penonton langsung bersorak-sorai melihat gol cantik yang telah diciptakan oleh Santana. Sementara itu para pemain Brankos terkejut karena gawang mereka telah kebobolan lagi. Santana bangkit berdiri dan terus memperhatikan Tsubasa yang sedang menahan sakit sambil terus memegangi bahunya. Roberto sangat mengkhawatirkan Tsubasa. Pepe kesal kepada Santana karena telah mengincar lengan Tsubasa sebagai arah tembakannya. Terlihat 3 gelang milik Tsubasa sudah putus dan tergeletak di tanah. Santana yang melihatnya berkata bahwa Tuhan tidak akan mengabulkan permohonan Tsubasa. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke belakang. Tsubasa tidak mempedulikan perkataan Santana. Meskipun Santana telah memutuskan gelangnya, tetapi Santana tidak bisa memutus impiannya. Lalu dia memanggil Santana dan bangkit berdiri sambil terus memegangi bahunya. Santana pun menghentikan langkahnya. Lalu Tsubasa berkata bahwa dia tidak akan kalah dari Santana, karena Santana tidak bisa mempercayai harapan dan impian. Tanpa menoleh sedikit pun Santana meremehkan perkataan Tsubasa dan berkata bahwa Tsubasa pasti akan tetap kalah. Setelah berkata seperti itu, Santana lalu pergi meninggalkan Tsubasa. Tsubasa hanya diam membiarkan Santana pergi sambil terus memperhatikannya. Leo yang melihat kejadian itu pun menyimpulkan bahwa yang dimiliki Santana hanyalah sepak bola. Santana telah meninggalkan semuanya dan hanya memilih sepak bola sejak di pertandingan kejuaraan junior internasional. Waktu itu terlihat Carlos Santana sedang berada di tim junior Brasil. Dia memasukkan bolanya dan membawa timnya menjuarai kejuaraan junior internasional. Waktu itu namanya adalah Carlos Bala. Teman-teman Santana sangat senang karena mereka telah menjadi juara. Tetapi berbeda dengan Santana, dia terus menunjukkan raut wajah yang dingin tanpa tersenyum sedikit pun. Tuan Barla yang sedang duduk di bangku penonton merasa senang sekali karena Santana telah menjadi bintang baru Brasil. Dia akan memanfaatkan Santana untuk mendapatkan uang yang banyak. Sementara itu, di lapangan Santana tetap tidak menunjukkan ekspresi senangnya meskipun dia sudah mengangkat piala. Saat sedang diwawancarai oleh banyak orang pun, Santana masih terus menunjukkan raut wajah yang dingin. Lalu saat salah satu pewawancara tersebut meminta komentar dari Santana, Santana hanya menjawab dengan santainya bahwa dia akan membuang nama Carlos Barla. Setelah itu para pewawancara terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Santana. Mereka lalu pergi meninggalkan Santana dan menganggap bahwa bintang baru Brasil telah memutuskan hubungannya dengan orang yang telah membuatnya menjadi hebat. Kemudian saat di ruang ganti, Tuan Barla masuk dengan wajah kesalnya dan menghampiri Santana. Dia marah kepada Santana karena telah berbicara sembarangan saat tadi diwawancarai. Sambil mengikat tali sepatunya, Santana berkata bahwa dia bermain sepak bola atas kemauannya, bukan dari petunjuk Tuan Barla. Mendengar itu, Tuan Barla langsung memarahinya dan menganggap bahwa Santana bermaksud untuk mengkhianatinya. Lalu Santana berkata bahwa dia tidak membutuhkan apapun selain sepak bola. Oleh karena itu, dia juga tidak membutuhkan Tuan Barla, karena menurut Santana, dia bermain sepak bola karena Tuhan. Setelah itu, Santana pun pergi meninggalkan Tuan Barla. Masih dengan perasaan marahnya, Tuan Barla memanggil-manggil nama Carlos dan mencoba untuk menghentikan Santana. Namun Santana terus berjalan dan meninggalkannya. Kemudian Santana berpindah dari kesebelasan Barla ke kesebelasan Domingo. Pertandingan pun berlanjut, penonton masih terus berteriak memanggil-manggil nama Santana. Kedudukan sekarang dipimpin oleh Domingo, yaitu 4-3.
Bola sekarang berada di kaki Tsubasa. Tsubasa terus menggiring bola tersebut dengan cepat melaju ke depan. Namun Santana pun telah bersiap untuk menghadang Tsubasa. Santana berhasil merebut bola tersebut dengan mensliding bolanya dari kaki Tsubasa. Namun bola bebas akhirnya disambut oleh Giorgini. Tsubasa terjatuh dan Santana lanjut mengejar bola tersebut. Giorgini terus menggiring bola tersebut, menyuruh Tsubasa dan rekan-rekannya untuk maju menyerang pertahanan Domingo. Tsubasa bangkit dan berlari untuk menyerang Domingo. Para pemain lain dari tim Brankos juga ikut berlari untuk menyerang Domingo. Bola pun dioperkan lagi ke pemain lain dari tim Brankos. Roberto dan Pepe berteriak menyemangati mereka agar terus maju. Bola lalu melambung dioperkan kepada Tsubasa. Santana yang melihatnya tidak akan membiarkan Tsubasa. Dia lari dengan cepat dari arah belakang untuk merebut bola yang akan disambut oleh Tsubasa. Tsubasa pun mengecoh Santana dengan membiarkan bolanya lewat di atas kepalanya dan diterima oleh pemain lain dari tim Brankos. Lalu bola dioper lagi ke pemain depan Brankos dan kiper Domingo telah bersiap untuk menghalau bolanya. Akan tetapi pemain Brankos mengoper ke pemain lain dan langsung ditendang dengan keras ke arah gawang. Kiper pun gagal menghalau bola tersebut. Santana terkejut melihatnya. Skor pun menjadi 4-4. Lalu terlihat Tsubasa dan teman-teman sedang merayakan gol yang telah mereka cetak. Leo yang memperhatikan Tsubasa terkejut saat tiba-tiba Leo terbayang bahwa itu adalah Santana. Pertandingan pun berlanjut. Babak kedua sudah hampir berakhir. Para penonton terus mendukung timnya masing-masing. Saat Leo sedang menggiring bola, dia teringat saat kejadian lengan Tsubasa yang terkena bola karena tendangan Santana. Dia pun menyimpulkan bahwa itu bukanlah cara bermain Santana. Saat dia melihat Santana dan Tsubasa berlari bersamaan di depannya, dia beranggapan bahwa kemungkinan Tsubasa telah mencairkan hati Santana yang telah membeku. Dia lalu mengoper bolanya melambung di antara mereka berdua. Leo menginginkan agar Tsubasa dan Santana bertarung lebih kuat. Tsubasa dan Santana pun bersiap untuk menjemput bolanya. Mereka melompat secara bersamaan dan menyundul bolanya secara bersamaan juga. Bola pun melambung kembali dan jatuh bebas tanpa ada yang menyambutnya. Lalu Santana berlari untuk menyambut bola tersebut disusul oleh Tsubasa. Mereka berdua lalu sama-sama berusaha mempertahankan bola tersebut. Tiba-tiba Santana terkejut karena Tsubasa mempertaruhkan keseimbangannya untuk menendang bola tersebut. Bola pun akhirnya disambut oleh pemain Brankos. Tsubasa terjatuh karena sempat kehilangan keseimbangan, tapi akhirnya dia bisa bangkit kembali. Santana terus mengejar bola tersebut disusul oleh Tsubasa di belakangnya. Saat salah satu pemain Brankos sedang menggiring bolanya, Santana berlari menghampirinya dengan cepat dari arah belakang. Tiba-tiba rekan Santana menyuruh Santana untuk menunggu di garis depan saja. Para pemain Domingo pun berlari untuk mengejar bola, termasuk juga Leo. Kemudian Santana menghentikan larinya dan membiarkan Tsubasa mendapatkan bolanya. Tsubasa pun langsung berlari menggiring bola dengan cepat. Lalu Tsubasa disliding oleh pemain Domingo, tetapi Tsubasa dengan mudah berhasil menghindarinya. Terlihat Santana dengan cepat menghampiri Tsubasa dan menabrakkan tubuhnya ke Tsubasa. Bola pun terlepas dan disambut oleh pemain lain dari tim Brankos. Lalu bola diumpankan lagi ke Tsubasa, dan kali ini Tsubasa telah siap untuk menendang bola. Santana tidak membiarkannya. Dia menghalau arah tembakan Tsubasa dengan tubuhnya. Lalu Tsubasa mengubah tendangan menjadi operan yang manis ke arah belakang. Leandro yang telah siap di belakangnya langsung menembakkan bola tersebut ke arah gawang. Namun dengan cepat Santana menghentikan bolanya dengan kakinya. Tsubasa yang telah bersiap di depan Santana menyambut bola bebas dengan menendangnya melewati samping kepala Santana dan melesat ke arah gawang. Kiper Domingo tidak bisa menghalau bola tersebut dan gol. Babak kedua pun berakhir bersamaan dengan skor yang dicetak oleh Tsubasa. Para penonton pun bersorak gembira atas kemenangan Brankos. Para pemain juga sangat bahagia karena mereka berhasil mengalahkan Domingo. Mereka berhasil menundukkan robot sepak bola Santana. Pepe berlari menghampiri Tsubasa dengan perasaan senang. Tsubasa juga berterima kasih kepada Roberto karena telah memujinya. Kemudian terlihat Santana berdiri dan pergi meninggalkan lapangan pertandingan. Saat di ruang ganti, Santana sedang menunduk dan dibaluti handuk di kepalanya. Leo pun datang dan langsung membahas Tsubasa sekaligus memuji Tsubasa karena telah berhasil membuat robot sepak bola menjadi emosi. Leo berkata bahwa masih ada kesempatan untuk bertarung melawannya. Tiba-tiba Santana berkata bahwa yang berikutnya dia pasti akan mengalahkan Tsubasa. Ia juga membutuhkan bantuan Leo. Leo pun bersedia untuk membantunya seperti dulu waktu masih kecil. Lalu Leo menangis teringat masa lalunya waktu bersama Santana. Sementara itu di lapangan,
para penonton bersorak-sorai merayakan kemenangan Brangkos. Terlihat di lapangan Tsubasa mengambil 3 gelangnya yang putus. Lalu scene pun beralih ke pertandingan antara Brangkos melawan Domingo 1908 dengan perolehan skor 3-2. Terdengar suara teriakan penonton yang memenuhi stadion memanggil-manggil nama Tsubasa. Lalu terlihat di lapangan Tsubasa dan kawan-kawannya sedang bahagia karena Tsubasa berhasil memasukkan bolanya ke gawang lawan. Roberto yang melihatnya menganggap bahwa Tsubasa sudah benar-benar hebat. Lalu terlihat bola sedang digiring oleh pemain Domingo. Dengan cepat Pepe merebutnya. Lalu dia menggiring bola tersebut dan berkata bahwa dia akan meneruskan nomor punggung 10. Salah satu pemain Domingo pun mensliding bolanya, tetapi Pepe berhasil menghindarinya dan mengoper bolanya ke pemain lain. Para pemain Brangkos sekarang mulai menyerang pertahanan Domingo. Bola lalu dioperkan di antara para pemain Brangkos, lalu dioperkan ke Tsubasa. Tetapi Leo berhasil memotong bolanya dan menghentikan serangan Brangkos. Bola pun keluar lapangan. Lalu ada pergantian pemain dari tim Domingo. Santana masuk menggantikan nomor punggung 8. Tsubasa dan para pemain lain terkejut karena di pertandingan awal musim Santana mengalami cedera dan diperkirakan tidak bisa mengikuti pertandingan sampai akhir. Akan tetapi Santana mengharuskan dirinya untuk tampil karena ingin merebutkan juara ini. Akhirnya Santana dan Tsubasa pun bertemu kembali dalam pertandingan. Santana berkata kepada Tsubasa bahwa dia tidak akan membiarkan Tsubasa menikmati sepak bolanya sendiri. Pertandingan pun berlanjut. Kali ini Santana dan Leo sama-sama menyerang. Tsubasa pun berhasil merebut bola yang digiring oleh Santana dan dioper ke pemain lain. Akan tetapi Leo berhasil merebut bolanya dengan sliding bola tersebut. Bola kembali ke kaki Santana dan Tsubasa telah siap untuk merebutnya. Akan tetapi Santana membalikan badannya dan menutupi bola dari pandangan Tsubasa. Lalu bola melambung di atas kepala Tsubasa dan Santana bersiap untuk menyambut bola tersebut. Tsubasa juga sudah bersiap untuk menghalau bolanya. Lalu terlihat Pepe, Leo, dan Roberto tercengang saat melihat Tsubasa dan Santana sama-sama mensalto bolanya. Keren sekali pribadi. Dan episode pun selesai.